Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Aja? Sore ini ketemu lagi seperti biasa di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja e-wallet syariah pertama di Indonesia yang udah tersertifikasi DSN MUI dan sesuai syariat Islam. Seperti biasa dong, kalau lo join sore hari ini, hostnya sahil lagi, ya emang. Alhamdulillah gitu kan ya, kita bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi, ngabuburit lagi sore hari ini karena ada banyak hal yang pengen kita obrolin seru-seruan di sore hari ini. Setiap harinya kita menghadirkan narasumber yang inspiratif juga, kita ngobrol bareng. Dari kemarin kita udah ngobrol sama banyak orang gitu. Hari ini kita kedatangan Feby Palwinta. Nah, kita pengen ngomongin apa sih sama Feby Palwinta ini? Yang jelas topiknya hari ini adalah menjemput rezeki dengan produktif di bulan Ramadan. Jangan sampai lu Ramadan cuman alasan begini doang nih. Ya Ramadan daripada gue bikin dosa mendingan gue tidur deh. Nggak kayak begitu, nggak gitu juga konsepnya. Tetap harus produktif dong. Harus ada yang dilakuin dong, ngapain. Nah nanti Feby Palwinta juga akan cerita nih apa sih yang dilakuin selama Ramadan gitu. Ada kegiatan apaan, ada bisnisan apaan, terus kok bisa jalan terus gitu kan bisnisannya. Nah Feby Palwinta ini adalah seorang wanita yang serba bisa nih Sobat Link aja. Ini untuk Sobat Link aja tahu gitu kan ya. Dari aktris, ibu rumah tangga, businesswoman. Terus Feby Palwinta juga baru aja menjadi ibu dari baby Ali Razi Bawazir. Ih, baby Alinya lucu banget. Udah bisa senyum katanya sekarang. Ya iya dong. Dan udah merilis beberapa clothing lain juga ini dinamakan Feby Palwinta, ada mysleepwear.co, terus ada revelly.co juga, dan ya bentar lagi mau rilis gitu kan. Nah, Kak Feby ini juga punya channel YouTube, udah banyak juga, udah dapat silver play button gitu kan ya. Tadi sempet pas kita masih off air lagi persiapan, kelihatan tuh lagi mindahin kamera ada silver play buttonnya. Wah, cakep juga tuh di situ kan. Nah, tapi jangan lupa juga buat Sobat Link aja, kita nanti mau berbagi berkah Ramadan nih. Ada saldo Link aja, totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang akan kita kasih Rp100.000. Dan cara dapetinnya gampang juga nih. Cuma tinggal follow Instagramnya @linkaja dan @layanansyariah_link_aja. Udah belum? Benar? Yakin? Kalau belum sekarang di follow dulu @linkaja LINKAJA dan juga layanan syariah Link aja. Ya langsung di follow ya, karena nanti di kolom komennya lo bisa cerita tentang cara lo untuk tetap produktif di bulan Ramadan di saat pandemi itu seperti apa. Sama jangan lupa dipakein hashtagnya lengkapnya Ramadan. Sesimpel itu aja, nanti kalau kepilih lo bisa dapetin saldo Link aja totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Nah sekarang kita udah kedatangan seorang ibu yang ternyata suka banget sama Monstera di belakangnya. Bener nggak sih itu Monstera? Kak Feby. Halo Kak Sahil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar dirimu? Alhamdulillah baik. Eh, sebentar deh, bener nggak itu Monstera? Bukan deh Kak. Bukan ya? Yang itu yang sebelah kanan aku, Monstera. Oh Ini itu, kayak janda bolong. Janda bolong tuh. oh iya itu janda bolong. Itu asli ya? Aku sebenarnya nggak terlalu, iya dong asli. Yaelah. Lihat dong, nih yang punya aku dong, lihat dong, imitasi. Oh, aduh. Kak Feby sehat tapi ya? Sejujurnya aku nggak paham banget sih tentang tanaman. Cuman ini koleksi-koleksi dikit aja. Biar Oh, hijau gitu. tapi sebenarnya nggak paham. Nggak paham. Yang penting join the trend ya. Kak Feby sehat ya tapi ya? Alhamdulillah sehat Kak Sahil. Kak Sahil Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Jadi sekarang nih di rumah ngapain aja selain ngurusin tanaman gitu kan? Itu tanaman tuh karena apa? Kalau kalau misalkan tadi Kak Feby bilang kalau Kak Feby nggak terlalu ngerti, tapi akhirnya ada tanaman-tanaman yang hits di belakangnya gitu kan? Ikutan tren atau gimana sih? Jadi ini aku kebetulan habis baru banget pindah rumah. Jadi kan rumah Oke. kosong, nggak ada Nah, kayak yang asri-asri gitu. Makanya aku kepikiran, aduh kayaknya lucu sih kalau ditambahin apa tanaman-tanaman dan kebetulan lagi tren juga kan. Ya udah kita sekalian aja beli tanaman yang lagi tren. oh, Jadi sekalian. tapi ngurusnya paham. Mohon
mohon maaf, suami saya yang ngurus. Jadi suaminya yang ngurusin gitu ya. Suami Kalau yang ngurusin. Kalau eh, aku ngurusin anak aku aja. ya dong, ngurusin anak, ngurusin suami, Ngurusin ngurusin suami, ngurusin bisnisan. rumah. Iya kan? Apa? Ngurusin bisnisan juga kan? Oh iya, ngurusin bisnisan juga. Jadi udah nggak ada waktu lagi buat ngurusin tanaman, akhirnya dipegang sama suami. Iya makanya tadi kan akhirnya begitu lihat Instagramnya Kak Feby gitu kan, ternyata bisnisnya tuh kan banyak banget. Ada Rafeli Oh, yang mau launching, terus ada ya belum mysleepwear.co. gitu. Itu mysleepwear.co-nya lucu-lucu banget ya bajunya ya. Asli deh. Iya, cuma ada mysleepwear.co, ada vpalwinta.id, cuman memang pas kemarin abis ngelahirin, aku sempat stop dulu Ah, karena pengen fokus dulu ngurusin anak, terus nanti bakalan launching lagi nih produk-produk baru gitu. emang emang kamu ngurusnya sendiri? Nggak ada orang yang bantu ngurusin gitu? Enggak. Ada sih, cuman kayak buat tim marketing dan segala macam. Cuman kayak untuk pemilihan bahan, terus abis itu ke tukang jahit atau segala macam tuh aku biasanya terjun sendiri sama mama dibantuin gitu. Oh, I see. Makanya ketika habis lahiran tuh di stop dulu karena mau fokus ngurus anak dulu gitu kan? Iya, nggak ada yang bantuin, belum ada yang bantuin. Mungkin akan cari tim biar apa lebih ini ya, lebih berjalan kalau misalnya lagi ngurus anak dan segala macam. Oke. Tapi Baby Ali sekarang udah umur berapa? Dikit lagi tanggal 6 nanti mau masuk 4 bulan. Ih, Masya Allah. Lucu banget ya ngeliatin fotonya yang dia sambil berdiri tuh, terus dia sambil senyum tuh kayak ke arah kamera itu lucu banget tuh, Masya Iya. Allah tuh. Sekarang udah lebih ekspresif gitu loh, lebih suka ketawa-ketawa, bawel banget, harus diajakin ngobrol, nggak boleh yang namanya tuh dicuekin gitu. Kalau dicuekin bisa kayak langsung marah-marah gitu. Udah mulai ini belum? Kayak mau mulai merangkak gitu belum? Belum sih, masih yang kayak tengkurap terus balik, tengkurap balik, terus lebih senang sekarang tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ya kalau ngobrol-ngobrol, diajak ngobrol pasti dia mainin bibir gitu kan ya. Lucu banget. Iya. Umuran-umuran segitu tuh umur lucu banget gitu kan. Tapi gimana rasanya ketika dari seorang businesswoman gitu kan ya, terus tiba-tiba harus punya anak, harus ngurus anak, secara bisnisnya tuh gimana sih? Kan emang kamu kan fokusnya di bisnis gitu kan ya. Bilang Iya. sempat berhenti ketika lahiran gitu. Nah terus akhirnya gimana? As a bisnisnya tuh gimana? Sebenarnya bisnisnya masih tetap jalan sampai sekarang, masih ada beberapa juga yang memang aku posting-posting sebelum aku ngelahirin gitu. Cuman untuk misalnya kayak repeat order atau produksi baru lagi, koleksi baru lagi memang ketahan dulu karena memang lagi ngurusin anak ke Sahil. Cuman ya emang karena memang aku masih merintis ya bisnis, belum yang benar-benar settle banget. Jadi ya semuanya memang apa ya ada prosesnya lah gitu. Tapi nggak kepikiran untuk pengen punya tim gitu dari dulu? Apa emang selama masih bisa kerja? Pengen cuman memang waktu itu tuh memang sebelum lahirin tuh aku udah sempat discuss sama suami aku buat bikin tim kan, tim ini cuman memang qadarullah pandemik juga, kita kan pasti buat masukin orang ke dalam ke lingkungan kita sering ketemu dan segala macam itu lumayan agak riskan, apalagi kondisi aku lagi hamil dan nggak boleh kecapean. Jadi kita mikir kayak yaudah deh kita tunda dulu untuk cari orangnya, nanti setelah memang udah ngelahirin, udah enak nih, timingnya udah tepat, kita coba rekrut tim untuk si bisnis yang kita lagi jalanin ini gitu. Dan insya Allah sih dalam beberapa waktu dekat ini memang udah mau mulai aktif lagi nih gitu dengan koleksi-koleksi yang terbaru aku. Oke, tapi kan ini secara brandnya nih ada banyak nih kan ya, ada Feby Palwinta, terus ada mysleepwear.co, ada rafeli.co, itu kenapa nggak dijadiin satu aja gitu? Tapi dipisah-pisah gitu. Karena beda Kak Sahil, jadi kalau misalnya mysleepwear.co itu memang khusus untuk baju-baju piyama, baju tidur. Terus kalau misalnya Feby Palwinta itu aku pengennya lebih yang kayak abaya-abaya, yang dress yang emang casual gitu loh. Daily wear atau segala macam gitu. Jadi
agak beda sih. Memang piyama pengen aku jadiin satu sendiri, nanti yang daily wear sama memang kayak baju-baju abaya dan segala macam pengen aku jadiin satu brand. Dan pengennya Feby Palwinta itu nggak hanya untuk fashion doang, nanti mungkin aku bisa parfum, terus abis itu bisa apa-apa segala macam bisa di situ. Jadi lebih generalnya di Feby Palwintanya itu ya? Lebih generalnya di Feby Palwintanya. Terus kalau yang itu yang Ravelli.co tuh apa? Bocorin dong. Kebetulan itu aku baru bikin Instagramnya baru setelah anak aku lahir. Jadi aku kepikiran kayak pengen buat brand yang satu kayak family itu, family wear gitu loh. Jadi kayak ada papa, mama, sama anaknya. Baju yang Ravelli itu singkatan dari Razi Feby Ali. Oh, oke. Ravelli, makanya aku tulis lah di situ. Iya. Razi gitu. Feby Ali jadilah Ravelli itu ya. Nantinya targetnya tuh emang untuk kembaran-kembaran gitu ya, kembaran keluarga, family ya, family gitu ya. Iya benar banget, jadi kayak bisa samaan sama papanya atau mungkin pakai pakaian lucu-lucu gitulah. Oke. Tapi dari sebelum hamil gitu, begitu tahu hamil ngurus bisnis tuh berubah nggak sih? Kan perempuan kalau lagi hamil kan moodnya kadang suka berantakan kan, apalagi ngurusnya sendiri gitu. Iya sih, ya lumayan agak berubah, tapi tetap jalan sih waktu itu memang karena kondisinya kan waktu itu pandemik aku tuh, jadi nikah itu memang bener-bener lagi pandemiknya tuh lagi tinggi banget. Jadi kayak pas nikah pun aku tuh bukan nikah di kayak hotel gedung atau segala macam, aku nikahnya bener-bener di KUA, pas minute banget gitu. Iya, jadinya memang semuanya emang serba pasti kan serba pasti berubah. Terus abis itu di kondisi pandemik itu aku jadi lebih sering di rumah. Dan ya mau nggak mau ya pasti kan urusannya bisnis tuh lebih gadget aja kan. Pasti kan aja, jadi mungkin jadi lebih aktif ngurusin bisnis dan segala macam pas lagi pandemi waktu itu. Oke, tapi kan berarti nikah tuh tahun lalu ya? Nikah tuh iya tahun lalu April tanggal 18. Oh, itu baru-barunya pandemi tuh. Banget, jadi aku tuh benar-benar nikah tuh ya aku udah prepare sedemikian rupa gitu, udah perfect banget, udah di hotel segala macam, souvenir apa segala macam, pakaian udah komplit. Terus tiba-tiba H-3 beredar surat edaran kalau nggak boleh nikah di luar, harus di KUA. Jadi last minute banget, 3 hari aku harus nyiapin baju ganti, nggak mungkin pakai baju adat, ini ganti, pokoknya 3 hari. Luar biasa kan? Wow. Ya udah akhirnya nikah di KUA. Pressure nggak waktu itu? Ya pressure ya pasti, dan aku tuh masih ngerasa kayak nggak sesuai nggak sesuai yang diharapkan ya. Cuman balik lagi memang harus bersyukur kan sama apa yang memang udah terjadi gitu. Ya alhamdulillahnya mungkin dengan pandemik yang ada aku jadi ngerasain nikahnya lebih hikmat gitu. Memang suasana lebih intimate sesama keluarga di KUA itu, yang memang di KUA juga dibatasin kan orang yang datang itu nggak boleh banyak, harus 10 orang aja waktu itu. Bocoran dong, emang benar katanya kalau nikah pandemi itu harganya lebih murah? Oh ya iyalah Kak. Tapi sejujurnya kalau aku sama aja, karena memang uang yang udah untuk nikah kan udah dimasukin ke gedung, udah dibayar catering dan segala macam ya. Jadi memang sama aja menurut aku. Malah ini aku sebenarnya resepsinya pun bisa dibilang ke pending, pengen kita adain, cuman masih lah bilang aduh adain nggak ya, karena memang masih di sana duitnya gitu. Oke. Tapi berarti kalau ngalamin Ramadan, berarti Ramadan tahun lalu itu kan udah statusnya udah menjadi istri gitu kan ya. Tapi tetap tetap menjalankan bisnis juga, terus akhirnya sekarang ke Ramadan yang sekarang kan. Ramadan tahun lalu itu kita lagi tinggi-tingginya pandemi. Kita nggak boleh mudik, kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bukber dan segala macam. Kalau yang tahun ini kan kita agak udah lebih kendor gitu kan ya. Karena makanya juga ada penurunan gitu kan. Tapi kalau dari Feby sendiri apa sih yang dialamin perbedaannya gitu loh? Dari Ramadan tahun lalu. Perbedaan dari Ramadan sebelumnya yang paling signifikan ya, kalau Ramadan tahun kemarin kan masih sama suami aja.
Dan Ramadan tahun kemarin itu aku masih tinggal di rumah mamaku karena memang pengennya setelah nikah tinggal dulu di rumah mama. Jadi sama tahun sekarang beda banget. Sekarang udah punya baby. Sekarang yang diurusin kalau sahur tuh nggak cuman dan nggak seinstan aku tinggal bangun ngurusin makan suami dan segala macam. Kalau sekarang tuh harus nungguin anak dulu. Oh dia juga bangun sahur, akhirnya tidurin dulu. Terus habis itu ini banyak gitu yang diurusin. Terus ya yang pasti aku lebih bersyukur ya di tahun ini aku nambah 1 personil di keluarga kecil aku gitu. Dan apa ya, kalau sekarang di tahun ini tuh semua apa-apa, ya tahun kemarin juga sih, semua tuh apa-apa pasti ya di rumah aja dilakuinnya. Karena memang semenjak punya baby tuh aku memang lebih aware banget loh Kak Sahil untuk kayak kerjaan di luar, ketemu orang, karena kan yang memang jadi prioritas aku sekarang kan baby aku gitu, jadi aku menjaga itu semua, sampai kayak aku mau belanja, itu nggak keluar, aku mau bayar ini, bayar itu udah nggak keluar gitu, jadi ya udah semua serba dilakuin di rumah, karena kan sekarang udah canggih ya teknologinya ya, aplikasi juga udah banyak. Sekarang kita bisa menggunakan link aja dan layanan syariah link aja gitu kan ya. Kita mau ngapain aja, rutin setiap hari di rumah aja bisa dilakukan, pakai aplikasi link aja dan layanan syariah link aja itu. Mau belanja online tadi, mau belanja barang online di e-commerce sampai pasar online semuanya bisa dilakukan lewat link aja dan layanan syariah link aja itu kan. Iya, makanya karena memang dengan kemudahan yang udah kita dapat itu kan jadi benar-benar oh ya udahlah nggak perlu keluar nih, kayaknya memang bisa dilakuin di rumah, mau bayar listrik udah bisa gitu, mau beli pulsa juga udah sekarang udah serba instan gitu, ya udah tinggal pakai aja. Jadi gitu. Sekarang yang diurus itu kalau sahur bayi besar sama bayi kecil ya, bayi besarnya suami. Iya ada 2 bayi. Karena nggak tahu kenapa ya si baby Ali itu kalau lagi sahur aku bangun tuh dia bangun ikutan. Dan dia tuh kalau bangun tuh bukan bangun memang benar-benar melek. Kalau melek mungkin aku bisa kayak ajak ke bawah pas aku gendong, aku masak segala macam mungkin bisa. Ini tuh bangun yang benar-benar minta aku gitu, minta susu. Jadinya ya udah deh, ntar dulu aku harus nyusuin dulu nih. Udah bentar, udah dia pules, akhirnya aku ke bawah baru gitu. Tapi kalau dari suami ngerasain perbedaan juga nggak sih ketika sebelum punya anak sama punya anak gitu loh? Kalau sekarang kan bayinya 2 ya, jadi pasti agak kepecah tuh. Kalau dulu mungkin aku lebih perhatian banget sama dia, segala macam aku urusin segala macam. Tapi kalau sekarang tuh pasti adalah sedikit yang berubah, walaupun memang aku ya sebagai istri pasti pengennya juga ngasih yang terbaik untuk suami gitu. Tapi alhamdulillah suami aku memang bukan tipe yang kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus urusin aku, enggak. Jadi memang dia ngertiin aku banget dan memang prioritas utama kita berdua kan ya anak ya. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus mengalah perhatiannya tuh harus jadi dibagi 2, tapi ya sebisa mungkin balance lah gitu. Jangan sampai aku juga ngacangin suami gitu. Aku kadang-kadang suka, aduh tadi ngacangin nggak ya, gitu agak takut. Jadi suami-suami di luar sana Sobat Link aja, kita tuh dikacangin kalau udah punya anak. Aduh, curhat ya Kak Sahil ya. Enggak. Tapi kalau emang kita udah komitmennya dari awal, emang kita fokusnya bawa ke anak, suami juga pasti bisa ngertiin kok. Karena ya kita tahu kan, istri kegiatannya kan sibuk banget gitu. Harus ngurus anak lah, harus nyusuin lah, inilah, itulah. Apalagi ditambah sebagai seorang businesswoman juga kan, kayak yang Feby lakukan gitu kan. Makanya Feby ini selalu bisa menjemput rezeki dengan produktif gitu loh di bulan Ramadan. Nah, contohnya yang paling simpel aja ketika lahir, anak baby Ali lahir, langsung kepikir pengen bikin Rafeli.co. Ya kan? Nggak semua orang loh bisa nangkep peluang itu, nggak semua orang loh. Ini hanya orang-orang terpilih doang yang dia punya otak bisnis dalam artian tuh ketika ada peluang dia langsung manfaatkan itu. Dan Kak Feby melihat itu kan, melihat peluang itu kan. Makanya ini emang dari kecil dilatih bisnis atau gimana sih? Enggak sih sebenarnya. Aku baru mulai tertarik untuk terjun di dunia bisnis itu sebenarnya mulai dari aku vakum entertain. Sebelum vakum entertain sih. Pada saat itu memang
aku kan waktu itu ini ya memutuskan untuk berhijab gitu, memutuskan untuk berhijab dan memang memilah-milih untuk kerjaan di dunia entertain tuh mau seperti apa. Karena kan kalau misalnya udah berhijab kan kita pasti jadi sorotan ini ya publik ya, orang-orang banyak yang niru macam, jadi sebisa mungkin memang aku memilah-milih lah kerjaan aku tuh apa. Nah semenjak dari situ aku coba nih, karena memang aku tuh kan pakai hijab tuh compang-camping, pakai apa ibaratnya tuh kayak bahan aja aku tuh susah gitu milihnya. Akhirnya aku cobalah pilih produk aku sendiri, buatlah hijab sendiri segala macam. Akhirnya aku buatlah itu pertama kali My Slipper itu karena memang aku suka banget piyama. Terus beralih ke Feby Palminta itu karena memang aku suka hijab yang aku pakai dengan bahan yang aku pilih sendiri dan baju-baju yang memang adem, enak dipakai segala macam. Aku taruhlah di si febypalminta.id itu. Jadi memang tertariknya itu memang dimulai dari pas aku mau vakum entertain, karena aku mikir kayak, oh kayaknya memang harus mengerjakan sesuatu hal yang memang ibaratnya ada ada manfaatnya untuk orang lain, gak hanya memang aku mau, ibaratnya kita nggak hanya mau untungnya doang, tapi harus ada manfaat untuk orang lain juga gitu ya. Udah akhirnya aku buatlah si bisnis itu. Tapi bisa menangkap peluang itu kan bukan hal yang gampang gitu loh. Nggak semua orang bisa ada peluang ditangkap untuk jadi bisnis. Nah itu emang dari lingkup keluarga terlatih akan hal itu atau gimana sih? Apa keluarga semua pebisnis? Enggak juga sih, cuman emang mamah aku itu punya konveksi baju gitu loh, Sahil. Jadi waktu itu tuh memang sempat discuss sama mama untuk bikin fashion. Jadi bisnisnya memang ke arah fashion, karena memang mama ada konveksian. Jadi aku tuh ibaratnya lebih gampang untuk kontrol, misalnya jahitan aku gimana dan segala macam kan lebih mudah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk fashion. Kayak sekarang nih, aku suami aku ini kan bisnisnya di F&B ya kan. Nah aku juga mulai nih tertarik untuk ya udah deh, insya Allah nih dalam waktu dekat memang mau buka F&B juga bisnisnya. Jadi maksud aku memang harus dikembangin kan, bisnis itu nggak harus ada di satu titik doang kayak fashion doang, tapi kita bisa beralih ke F&B atau yang lain gitu mungkin. Nih Sobat Link aja kalau mampir ke rumahnya Kak Feby gitu ya, di depan rumahnya tuh ada tulisan cuan Islam. cuan. Iya, apa aja dibisnisin, luar biasa loh. Itulah yang makanya kita mengangkat topiknya tuh menjemput rezeki dengan produktif gitu di bulan Ramadan kan, karena apapun dibisnisin. Yang penting kan halal, berkah ya kan Mas. Itu kuncinya. Yang penting halal dan juga berkah gitu kan. Tapi kalau di F&B nanti rencananya mau bikin apa sih emangnya? Emang rencananya tahun ini sih insya Allah memang akan buka. Aku kayak bikin resto gitu sih. Sebenarnya bisa dibilang kafe, cuman kafe itu terlalu kecil ya lingkupnya, misalnya kayak cuman ada mungkin kayak coffee shop atau segala macam. Nah aku pengennya lebih luas daripada itu gitu. Aku pengennya memang lebih ke family resto, di mana orang-orang ibu-ibu bawa anaknya ke sana, ada mainan, ada segala macam, bisa arisan, bisa ketemu orang banyak dengan nyaman gitu. Itulah pokoknya konsepnya aku bikin sedemikian rupa biar enak banget untuk para moms kayak aku. Oke. Makanannya makanan apa? Makanan Arab? Waduh, boleh tuh. Emang rencananya aku ada beberapa makanan dari, aku kan aslinya Sumatera sama Aceh. Jadi ada makanan Sumateranya, terus suami aku juga dari Arab, jadi ada makanan Arabnya juga kayak nasi mandi atau apa, kayak gitu-gitu. Jadi enak ya. Aduh, dikit lagi mau buka puasa nih. Udah sore. Killer. Pokoknya kita bikin menu-menunya itu variatif, bisa dipilih sama orang yang datang, tapi tetap aku mau ngejaga kualitasnya, tetap enak gitu untuk dimakan. Nah, gitu itu dia sih. Tadi kuncinya adalah tetap halal dan juga berkah kan.
Yang paling penting kan itu kan dalam berbisnisnya Feby dan juga suami gitu. Nah, kita juga mau bagi-bagi berkah nih. Jadi bukan Kak Feby aja mau bagi berkah. Dari Link aja dan layanan Syariah Link aja juga mau berbagi berkah Ramadan, yaitu kita bakalan bagi-bagi saldo Link aja, totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang nih. Caranya juga gampang banget. Tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar, apa cara lo untuk tetap produktif di bulan Ramadan di saat pandemi ini. Kan kalau Feby tadi kan caranya adalah dengan tetap jualan gitu, dengan tetap ngurus anak, ngurus bayi besar, ngurus rumah, dan segala macamnya gitu kan. Nah kalau lu apa Sobat Link aja, jangan lupa pakein hashtagnya lengkapnya Ramadan. Sama jangan lupa juga ada promo Ramadan di Link aja dan layanan Syariah Link aja. Ini hematnya sampai dengan Rp350.000 dan lo bisa download di Google Play Store dan juga di App Store dan bisa langsung aktifkan layanan Syariah Link aja. Oke, jadi segitu gampangnya. Tapi penasaran juga sama Kak Feby gitu kan ya. Orang ketika punya anak nih, istriku ngalamin juga soalnya. Gaya hidup kan berubah, ya kan? Gaya hidup tuh berubah. Nah kalau Kak Feby yang dirasain apa sih gaya hidup yang paling berubah tuh apa setelah punya anak? Gaya hidup ya, apa ya? Kalau gaya hidup mungkin sebenarnya lebih tepatnya sebelum nikah sih kalau aku. Jadi mungkin sebelum nikah itu kalau cewek ya pasti ada aja yang dibelanjain, ya kan? Mau ke mall, ibaratnya kita nggak ada kepikiran untuk belanja, tapi udah sampai mall pasti harus ada tuh perintilan-perintilan yang dibelanjain, ya Oh kan? cewek tuh Tapi gitu ya? iya, rata-rata sih gitu. Kayak Gitu demen ya? cuci mata, akhirnya kecomot tuh 1-2 barang gitu. Oh, jadi bahaya ya kalau ngajak cewek ke mall tuh bahaya ya? Oh jangan gitu Kak Sahil, nanti istrinya nggak diajak ke mall. Habis itu mungkin setelah nikah, aku tuh lebih lebih belajar untuk lebih bijak memanage keuangan gitu. Maksudnya sekarang udah berkeluarga nih, berarti kita punya planning ke depan, apa nih yang mau kita bikin, apa yang segala macam. Ibaratnya kita mau kita mau hidup ke depannya itu baik gitu kan, nggak hanya mengambur-ngamburkan duit atau uang untuk hal-hal yang nggak penting gitu, belanja-belanja yang nggak guna atau segala macam. Akhirnya lebih manage lah keuangan aku di situ. Itu masih belajar. Setelah punya anak, jujur nggak kepikiran all shop. Kayak ntar dulu deh ngurusin anak dulu. Itu kalau misalnya megang handphone tuh cuma bisa malam. Jadi kalau malam tuh paling wirid bentar tuh, wirid buat cek-cek toko-toko online shop, lokal brand, cek. Ya abis itu ketiduran dan segala macam. Jadi gaya hidup aku lumayan agak berubah di situ sih. Biasanya suka belanja-belanja, sekarang mengurangi belanja-belanja. Mau di-challenge nggak? Ini challenge-nya gampang kok. Challenge-nya gampang. Nggak ribet. Sekarang Kak Feby pegang handphone nggak? Ada. Oke. Coba sekarang buka salah satu online shop yang Kak Feby paling favoritin. Terus lihat keranjangnya. Kenapa? Ada berapa banyak? Masih banyak ternyata. Asli. Ya Allah. Masih banyak. Banyak kan? Tapi nggak kebeli. Jadi kayak pas malam tuh cuman ya udah deh ini mau tapi nggak dibayar. Tapi keinginan untuk belanja tuh masih besar ternyata ya. Masih cuman sekarang tuh kayak lebih memanage, ini kayaknya nggak penting nih, ntar aja deh gitu. Ini kayaknya lebih penting nih gitu loh maksudnya. Kayaknya nanti ujung-ujungnya minta THR sama suami, kamu bayarin keranjang aku aja deh. Iya, aduh nggak deh, mendingan THR aja deh, THR biasa aja. Ini berarti bukti nih Sobat Link aja, kalau THR-nya lebih besar dari angka keranjangnya. Amin, ya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin. Tapi Kak Feby, balik lagi ngobrolin masalah keproduktivitasan kamu nih sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu rumah tangga gitu kan. Kan punya YouTube juga, Feby Razi Story. Kan?
YouTube-nya sekarang udah 200 ribuan subscribers ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, waktu itu bisa sampai 100 ribu subscribers berapa lama prosesnya? Em, Hmm. Lupa sih aku sebenarnya, itu ada tim aku sih yang megang kalau YouTube. Cuman memang pas baru mulai itu pas nikah. Jadi pas mulai, jadi nikahnya jadi konten ya. Nggak apa-apa. Yang penting AdSense. Apa ya? Cuan. Cuan. Ingat di depan rumah Kak Feby ada tulisan apa? Cuan. Jadi memang mulainya itu pas nikah. Jadi pas nikah itu aku buat apa namanya, memang sebenarnya sih niat pertama aku bikin YouTube itu untuk mengabadikan momen-momen sebenarnya. Karena YouTube itu kan ibaratnya nanti aku punya anak aku bisa akses, bisa ngeliat, terus kita juga kalau lagi iseng-iseng bisa ngeliat. Akhirnya aku buat lah pas waktu itu pertama kali itu video pengajian nikahan sama yang nikah itu gitu, nikah di KUA itu. Iya, alhamdulillah aku nggak expect bakal segitu banyak gitu yang nonton. Akhirnya pas aku lihat, oh banyak yang nonton, dan memang waktu itu YouTube itu kan punya standar untuk apa bilangnya, masuk YouTube AdSense dan segala macam gitu. Jadi iya kayak gitu. Jadi aku memang kurang paham untuk masalah itu. Jadi aku ya cuman ya udah tag video segala macam. Tapi setelah ngejalanin, oh ternyata memang ada peluang ya untuk punya penghasilan di situ. Jadi ya udah aku coba sama suami untuk bikin konten. Tapi beberapa bulan ke belakang ini memang kontennya memang agak lebih sedikit karena memang kita bulan depan itu setelah puasa pengen punya kayak program di YouTube gitu loh. Jadi kayak bukan program sih, lebih tepatnya kayak banyak part-part di YouTube yang memang bisa, misalnya bisa kayak aku masak, terus abis itu daily vlog, dan misalnya suami kan lebih concern ke kafe, jadinya mungkin dia lebih kayak cafe to cafe gitu. Jadi kayak pengen dibuat kayak gitu. Oke, jadi intinya udah kelihatan lah ya, udah berasa ya bahwa ternyata AdSense itu menyenangkan gitu kan ya. Betul. Itu emang pancingan, Sobat Link aja itu pancingan untuk kita tuh bisa terus berkarya gitu kan, dan akhirnya kita merasa dihargai juga di situ. Makanya Sobat Link aja kalau mau berkarya lewat sosial media, jangan lupa internetnya dikencengin, bayar internetnya jangan lupa, bayarnya juga bisa pakai link aja dan layanan Syariah Link aja, supaya bisa nanti nonton serunya konten-kontennya Kak Feby barengan sama suami juga nantinya. Setelah puasa, nanti udah dijanjiin tuh mau bikin konten daily vlog, terus ada masak, ya kan? Kalau nggak ada mah tuntut aja langsung ke orangnya. Yang Mana janjimu? Yang penting kuotanya teman-teman ada aja untuk Itu nonton YouTube aku. Itu dia. Kuotanya belinya dari link aja dan layanan Syariah Link aja. Tapi sekarang setelah menjadi seorang aktris, menjadi istri, menjadi seorang businesswoman juga di bidang fashion, yang paling challenging menurut Kak Feby yang mana? Yang paling challenging ya menjadi seorang ibu sih. Kok kayak ragu ngomongnya? Ibu sih. Menjadi seorang ibu tuh lebih challenging kalau menurut aku. Kenapa? Challengingnya kenapa? Karena aku bisa terbilang orang yang memang suka sama anak kecil gitu. Jadi waktu itu di pikiran aku, di mindset aku, oh ketika memang gue punya anak, kayaknya gampang nih gue ngurusnya gitu. Karena memang aku punya, ibaratnya itu aku suka banget sama anak kecil, baby yang konyol gitu, aku suka. Tapi setelah memang aku mengalami sendiri gitu, ibaratnya anakku sudah lahir, oh ternyata memang penyesuaian dari yang belum punya anak ke punya anak itu luar biasa ya gitu. Memang nggak semudah yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Kayak aku mikirnya, oh dulu aku sering ngurusin adik aku kan banyak banget ya, ada 4 orang, berarti kecil-kecil semua, jadi aku ngurusin tuh segala macam. Tapi setelah punya anak tuh, oh ternyata memang beda gitu. Cuman lama-lama memang terbiasa, dan aku ngerasa dengan aku bersyukur aku punya anak, dengan aku bersyukur aku punya keluarga yang seperti ini, dengan aku bersyukur aku memang udah menjadi ibu, itu yang bikin aku lebih bahagia setiap harinya gitu loh Kak Sahil.
Jadi kayak aku ngerasanya, oh happy kok ngurus anak, oh happy kok menyusui, oh happy kok ngurusin ini. Itu tuh sendirinya muncul gitu dengan aku Iya. memang oh yaudah syukurin aja yang memang udah ada gitu. Jadi banyak hal yang Ya bisa memang disyukuri ya. challenging. Ya poinnya sebenarnya ya syukurin aja gitu. Memang Oke. apa yang udah Allah kasih ke kita memang berarti kan Allah udah percaya kita untuk apa ya menjaga suatu hal itu, untuk punya Ya. suatu hal itu. Jadi memang banyak kok yang Allah udah kasih ke kita ya memang harus kita syukurin. Yang belum dikasih sama Allah pasti itu tuh buat aku ada masanya gitu Allah kasih. Dan Oke. kalau memang nggak pun dikasih, Allah punya sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk dikasih ke kita gitu. Jadi intinya walaupun kita suka anak kecil, ternyata mengurus anak sekecil itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Bapak-bapak. Iya, makanya bapak-bapak di luar sana, yuk dibantuin istrinya. Jangan cuma maunya diurusin doang, tapi saling berbagi, bantuin juga gitu supaya bisa tetap produktif juga, ya kan? Kak Feby, terakhir nih untuk nutup obrolan kita, boleh dong disampaikan pesan-pesan buat Sobat Link aja supaya terus bersyukur. Kalau menurut Kak Feby itu harus gimana sih? Bersyukur ya. Jujur bersyukur itu tuh memang bukan suatu hal yang mudah. Memang harus kita ibaratnya harus terus-terusan apa ya mindset dalam otak kita rasa cukup gitu, rasa cukup dan gak mau terus-menerus lebih dari itu. Cuman kalau buat aku ada kata-kata gini, apa ya? Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kamu jadi bahagia. Ih, cakep. Jadi memang cakep kan? Jadi memang aku ngerasain sendiri dengan aku bersyukur dengan hal-hal kecil gitu. Aku ngerasa hidup aku lebih nggak beban. Hidup aku lebih enak, lebih happy, lebih enjoy aja gitu. Oh, emang belum saatnya aku punya itu ya nggak ada masalah. Bukan suatu hal yang memang harus aku punya kok dengan waktu cepat gitu. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang memang aku harus keluarkan untuk hal yang lebih penting, bukan untuk barang itu, let's say misalnya. Suatu saat tiba-tiba ada barangnya, berarti itu memang rezeki aku dan ya udah aku bersyukur untuk itu gitu. Jadi maksudnya ya bersyukurlah terlebih dahulu untuk hal-hal kecil, insya Allah Allah akan menambah lagi apa yang memang engkau inginkan atau yang memang yang terbaik untuk kamu gitu. Oke, jadi banyak-banyak bersyukur Sobat Link aja, siapa tahu nanti keranjang online shopnya ada yang bayarin gitu kan. Betul. Harus suami aku dengar nih perbincangan kita ya. Nah dengerin dong, suruh dengerin dong mestinya dari tadi ya. Harusnya aku record kalian nih kita. Iya. Kalian. Nah, Sobat Link aja jangan lupa juga buat yang tadi udah ikutan kuisnya untuk tahu siapa pemenangnya nanti akan diposting di story-nya @linkaja. Jadi pantengin di akun Instagramnya @linkaja. Siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Dan setiap hari jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram @linkaja dan @layanansyariah_linkaja karena kita bakal live lagi di setiap harinya selama bulan Ramadan ini akan selalu ngobrol barengan sama narasumber-narasumber yang inspiratif. Apa aja yang bisa kita bahas, kita obrolin. Seseru obrolan hari ini barengan sama Feby Palwinta ya kan, macam-macam mulai dari janda bolong sampai akhirnya kita bersyukur, keranjang online shop, semuanya kita bahas lah pokoknya. Sekali lagi thank you banget Kak Feby Palwinta, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil, pelajaran hidup yang bisa kita ambil juga, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sekali lagi thank you banget. Sama-sama, gue Sahil Mulahela pamit dan juga Feby Palwinta pamit. Kita ketemu lagi besok sore. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.